innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sesuatu yang jelas, Anda tahu sumbernya, Anda tahu dasarnya, ini adalah halal. Dan yang haram demikian juga sudah sangat jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak di antara manusia itu tidak mengetahuinya. Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qadaral arzaq wal aqwat wa amarna bil kasbil halal wal akli minat thayyibat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atqan nas li rabbih wa aktsaruhum taharriyan lil halal. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil abrar wa la man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin setiap rezeki hambanya, bahkan seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Maka Allah berkata, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah ada makhluk yang merayap di muka bumi kecuali Allah telah menjamin rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Allah mengetahui di mana tempat makhluk itu, dan Allah mengetahui di mana rezeki penyimpanannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, menciptakan langit, alam semesta. Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan dan menitipkan rezekinya, kehidupan manusia dan makhluk-makhluknya di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka seluruh yang menjadi maslahatnya. Maka Allah berkata, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish wa mallastum lahu biraziqin, dan kami telah mempersiapkan, telah menyimpan untukmu wahai makhluk-makhlukku, wahai manusia, ma'ayish, kehidupanmu, dan engkau tidaklah sekali-kali memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan keberkahan pada bumi, pada rezeki makanan-makanan yang ditumbuhkan oleh Allah, dan Allah menjadikannya selalu diberkahi. Allah berkata, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah menjadikan gunung-gunung di atas mereka. Allah memberkahi mereka di dalam bumi, dan Allah telah menentukan rezeki-rezeki untuk mereka. Allah menjadikan segala sesuatu di muka bumi tunduk, bisa dimanfaatkan oleh manusia, mempersiapkan bumi untuk kehidupan mereka, agar mereka mudah untuk mencari rezekinya. Maka Allah berkata, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula, dialah Allah yang menjadikan bumi ini datar, mudah untuk dimanfaatkan. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di seluruh penjurunya. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rezeki Allah. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepada Allah engkau akan dibangkitkan. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mengajak kepada manusia agar mereka mencari yang halal, makanan yang baik, rezeki yang thayyib, dan meninggalkan yang haram. Maka Allah berkata, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, makanlah
apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang thayyib. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengkhususkan makan makanan yang halal, makan makanan yang thayyib menjadi salah satu sifat para rasul. Maka Allah berkata, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal solehlah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau kerjakan. Demikian juga diperintahkan kepada kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para mursalin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan perintah yang sama seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Maka Allah berkata, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal solehlah. Dan Allah berkata tentang kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Maka para nabi, para rasul adalah orang terdepan yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil, mencari dan mengais rezeki yang halal, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang samar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amali yadih. Tidak ada seorang pun yang makan makanan yang itu lebih afdol daripada makan makanan hasil kerjanya sendiri. Wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih. Dan Nabi Daud alaihi salam, beliau makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Padahal beliau adalah seorang raja, seorang nabi, seorang rasul yang mungkin bergelimang harta, banyak makanan, akan tetapi dia makan dari harta keringatnya sendiri. Dan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pekerjaan, tentang hasil, tentang makanan yang paling baik, paling suci, paling bersih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalur rajul biyadi wa kullu bai'in mabrur, yaitu hasil dari kerja tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Maka dengan demikian, setiap pekerjaan, baik itu sebuah jabatan, sebuah profesi, sebuah keahlian yang dimanfaatkan oleh seseorang untuk bekerja dan mencari rezeki, mencari rezeki yang halal, maka itulah hasil yang terbaik dimakan oleh seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna atyaba ma akala rajul min kasbi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil kerjanya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengambil harta dengan cara yang haram. Bahkan seseorang tidak punya alasan untuk mengambil dengan cara yang haram, dengan alasan yang sudah kita sebutkan di atas. Segala sesuatu telah dipersiapkan oleh Allah, dipermudah. Allah mengetahui di mana tempat Anda, Allah mengetahui di mana rezeki Anda disimpan. Tidak ada alasan bagi Anda untuk mengambil dan mencari harta yang haram. Maka Allah berkata, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan peringatan bagi orang-orang yang tergesa-gesa mengambil rezekinya dengan cara yang haram. Maka beliau berkata, inna ruhal qudus nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalah wa tastawiba rizqaha. Sesungguhnya malaikat Jibril telah
mewahyukan ke dalam hatiku, tidak ada suatu jiwa pun yang meninggal kecuali dia telah menyempurnakan ajalnya, telah menyempurnakan rizkinya. Fa ajmilu fit tolab, maka perbaikilah dalam mencari rezeki. Wala yahmilanna ahadukum istibta'ar rizq ayyatlubahu bima'siyatin, maka janganlah salah seorang di antara kamu terdorong mencari rizki dengan cara yang salah, dengan cara yang maksiat, karena hanya merasa rizkinya terlambat datang. Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'ati, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan didapatkan kecuali dengan cara ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memerintahkan kepada kita agar meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang samar, yang kita ragukan ini halal atau haram. Maka beliau berkata, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sesuatu yang jelas, Anda tahu sumbernya, Anda tahu dasarnya ini adalah halal, dan yang haram demikian juga sudah sangat jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak di antara manusia itu tidak mengetahuinya. Maka apa sikap yang harus dilakukan? Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdi, maka barang siapa yang telah meninggalkan perkara syubhat, berarti dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, berarti dia terjerumus dalam perkara yang haram. Maka cukuplah bagi kita sebagai uswah, qudwah, tuntunan dan panutan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sangat memperhatikan dan berhati-hati dalam makanan yang halal, yang meninggalkan yang syubhat dan yang haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi inni la anqalib ila ahli, sungguh demi Allah saya ini kembali ke rumahku, ke istriku, fa ajidu tamra saqita ala firashi, aku mendapatkan ada sebutir kurma jatuh di atas tempat tidurku. Fa arfa'uha li akulaha, maka aku angkat untuk aku makan. Summa akhsha an takuna shadaqah fa ulqiyaha, kemudian aku khawatir itu adalah kurma zakat, karena beliau tidak boleh makan harta zakat, maka saya letakkan kembali. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebutir tur kurma yang jatuh di jalanan. Maka beliau berkata, laula antakuna minas shadaqah la akaltuha, kalau seandainya itu bukan harta zakat, pasti aku akan memakannya. Tidaklah ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali itu akan menimbulkan mudarat bagi seorang hamba, memudaratkan jasadnya, memudaratkan hatinya, agamanya, dunianya, bahkan akhiratnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang makanan yang halal dan makanan yang haram, maka beliau menyebutkan seseorang yang safar, rambutnya penuh dengan debu, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rob, ya Rob. Kemudian Rasulullah berkata, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya fil haram, dipenuhi dengan bahan-bahan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan dikabulkan doanya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang orang yang makan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas.
orang yang makan riba itu tidak akan bisa berdiri kecuali berdiri dengan sempoyongan seperti kerasukan syaitan. Kemudian Allah berkata, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus keberkahan hasil riba dan Allah mengembangkan sedekah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang ringan hisabnya, bahwasannya pada hari kiamat orang itu akan ditanya dari seluruh apa yang pernah dia dapatkan. Dia akan ditanya dari mana hartanya itu dia dapatkan, dia gunakan untuk apa. Maka mencari yang halal itu sejatinya adalah memperingan hisab pada hari kiamat. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya sholat fardu, wa haramtul haram, dan mengharamkan yang haram, wa ahlaltul halal, dan saya menghalalkan yang halal, a'adkhulul jannah, apakah saya akan bisa masuk surga? Maka Nabi SAW menjawab, iya. Betapa mudahnya seseorang masuk surga, di antaranya adalah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Maknanya adalah mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram.